Halo semuanya, aku Anif Satria dan selamat datang di konten aku di YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang top 5 e-sport paling populer di Indonesia. Kemarin kan udah top 5 sport ya. Kita akan coba membahas tentang top 5 e-sport di Indonesia. Jadi e-sport tuh ya simpelnya turnamen game yang biasanya memiliki prize pool yang cukup besar. Ada banyak atlet atau pro player istilahnya dengan ya masa bermain yang cukup singkat, mungkin dari usia belasan tahun hingga 25, mungkin ada yang tembus 30 dengan usia yang sangat singkat. Jadi perlu untuk dipikirkan tentang investasi dan manajemen keuangannya seperti itu. Oke, untuk industri sport ini memang industri yang sebenarnya ukurannya besar tapi memang tidak stabil ya. Bahkan karena e-sport ini memang bergantung pada developer masing-masing game. Kalau tiba-tiba developernya menutup gamenya, ya udah hilang itu e-sportnya. Bergantung pada sponsor dan kebanyakan juga udah mulai masuk ya sponsor judi juga udah mulai masuk ke ranah e-sport, jadi membuat prize poolnya itu besar gitu. Itu yang membuat prize poolnya besar gitu. Tapi kalau di Indonesia masih alhamdulillahnya masih belum ada ya untuk sponsor judi karena memang di Indonesia dilarang gitu ya. Gitu sih. Terus memang juga eh apa istilahnya, e-sport ini memang suatu olahraga atau kompetisi atau ya olahraga yang costnya sangat tinggi ya. Bagaimana untuk gaji pemainnya cukup besar, kemudian ada gaming house. Sebenarnya sama sih, gaming house tuh kayak stadion latihannya, kemudian ada penginapannya, dormitory, ada asramanya, kemudian ada kebutuhan makanannya, kemudian kebutuhan suplemen, kemudian pelatih fisik dan mental, kemudian coachnya juga ada beberapa banyak tim coachnya. Sedangkan untuk hadiahnya juga nggak terlalu besar gitu. Banyak kebutuhan yang membutuhkan banyak uang, tapi kadang untuk income-nya dari e-sport memang kadang nggak banyak gitu. Kadang juga banyak owner yang merugi dan memang biasanya owner e-sport, tim e-sport itu memang udah terlalu kaya aja, udah terlalu kaya yang ingin menginvestasikan uangnya di hobinya e-sport ini. Kadang memang nggak banyak yang nggak untung atau profit oriented, kadang ada yang emang basisnya hobi aja. Nah kalau masalah e-sport di Indonesia nih memang menurutku juga liganya cukup kompetitif. Tier satunya tuh kayak tier nasionalnya, kayak liga satunya itu kompetitif, tapi tier bawahnya ini memang cukup kasihan ya. Jadi kalau mau hidup di e-sport memang harus menembus tier satunya liga nasionalnya ini minimalnya kalau mau hidup. Kalau liga bawahnya memang agak susah seperti itu. Nah, kalau langsung aja kita masuk ke top 5-nya ya. Yang pertama pasti yang paling populer, kita semua udah tahu itu ada Mobile Legend. Mobile Legend itu ya game MOBA yang sangat populer di Indonesia walaupun banyak kontroversinya juga. Bagi sebagian orang menganggap itu kontroversi, ada yang bilang itu game plagiat dan lain-lain, tapi ya kita kesampingkan dulu. Tapi memang Mobile Legends ini punya sistem liga franchise yang tersebar di seluruh dunia, terutama di liga yang paling besarnya di Indonesia. Itu ada namanya MPL Indonesia Mobile Legends Premier League ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang setiap pertandingan tuh dalam live-nya bisa tembus ke ratusan ribu pemain. Kemarin aku lihat rekor ada yang 200 ribu. Minimalnya setidaknya kalau pertandingan pas match itu 100 ribu setidaknya di MPL. Paling banyak 200 atau mungkin 500 gitu ya. Dan di tingkat kejuaraan dunianya di M Series itu kemarin aku lihat banget sampai tebus 1 juta kalau nggak salah untuk penontonnya. Itu yang terlihat di YouTube ya. Mungkin ada yang di media lain juga nggak tahu, tapi memang segede itu MPL di Indonesia. Bahkan apa ya, menurutku Mobile Legends ini membantu membangun fondasi yang cukup stabil untuk dilalui dari ekosistem e-sport ini.
bagaimana mereka kan sistemnya liga franchise dengan tim yang sama, mempunyai basis penggemar yang tetap banyak dan bisa spend untuk ngebantu operasional timnya. Sistem bisnis itu yang benar-benar profesional, yang bisa apa istilahnya ya, bisa membuat orang hidup dari e-sport gitu. Salah satu liga percontohan yang bagus gitu ya. Bisa ngangkat bahkan dari profit mereka bermain di ML itu mereka bisa buka cabang ke game-game lain gitu. Tentu karena memang ordernya memang udah orang kaya mau bikin bisa, tapi emang menurutku profit itu memang cukup berpengaruh untuk membuka divisi-divisi lain, terutama bagi tim-tim yang juara kayak Onyx, RRQ itu kan selain karena ya modalnya gede, uang prize pool itu bisa dimanfaatkan untuk ngebuka divisi-divisi lain dan mengembangkan bisnisnya di divisi game e-sport lain gitu. Itu yang bisa membangun pondasinya itu salah satunya Mobile Legends. Gitu. Aku juga kebanyakan player-player e-sport yang terkenal juga dari Mobile Legends ya. Tentu ya kita udah tahu ekosistemnya kalau udah jalan tuh, ada streamernya, ada medianya, ada coachnya, ada tactical analyst. Memang udah cukup mature di Mobile Legends karena memang Mobile Legends tuh dari tahun berapa ya? 2016 kali. Tapi ramenya 2018. Ini 2025, udah hampir jalan 10 tahun. Sebuah usia yang sangat panjang ya, 10 tahun dengan berbagai pelaku-pelakunya itu udah tau lah posisinya yang misalnya diperlukan untuk ekosistem ini. Ada analis, ada coach mental health dan lain itu udah mulai terpos-poskan masing-masing itu, dan menurutku cukup bagus ya karena memang perputaran uangnya juga banyak, jadi memang orang berminat aja untuk terjun ke situ gitu sih. Itu untuk Mobile Legends sih, walaupun memang marketnya kebanyakan di Indonesia, di Southeast Asia, di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Filipina yang sebagai juara dunia Filipina. Untuk region lain mungkin ada Brazil mungkin yang terkenal di Latin Brazil, kemudian ada Turki. Kalau Eropa juga masih berbentuk banyak Eropa bersatu, nggak kayak Indonesia tuh. Karena memang targetnya Mobile Legends ini kan karena game gratis ya. Memang target pasarnya ini untuk pasar-pasar Asia, Southeast Asia, Asia Tenggara yang memang ada yang tidak mampu beli game berbayar, atau ada yang memang berpikiran lebih baik membeli game gratis daripada game berbayar, atau tidak mampu bermain game yang berbayar gitu karena misalnya device-nya kurang. Jadi ada 3 market yang bisa diserbu oleh Mobile Legends ini. Walaupun aku ngerasa ini memang sangat-sangat kapitalis sekali ini Mobile Legends ini dengan sistem gacha skin yang luar biasa. Hampir serupa judi mungkin ya kalau menurutku ya. Gacha-gacha dengan probabilitas menang yang sangat kecil dengan harga diamond yang cukup mahal. Untuk menggacha butuh banyak diamond yang nggak sedikit. Hasilnya juga kadang ampas juga ya. Itu kadang yang membuat revenue Mobile Legends ini terus kencang, tapi juga sedih juga ya untuk bermain game itu harus gacha gila-gilaan untuk dapat skin. Kan di Mobile Legends kan yang paling terkenal kan produknya skin ya, yang sebenarnya nggak berpengaruh besar juga terhadap permainan, tapi memang kosmetiknya aja yang berpengaruh gitu. Tapi ya itu masing-masing pilihan lah, saya tidak mau masing pilihan. Tapi ya menurutku aku juga main Mobile Legends, tapi aku memilih nggak gacha karena menurutku eman-eman uangnya bisa untuk aku alokasikan untuk yang lain seperti itu. Aku malah lebih suka nonton MPL ya karena seru, sangat kompetitif dan playernya gila-gila skillnya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk Mobile Legends yapingnya. Lanjut ke kompetisi kedua, itu ada PUBG Mobile ya. Game PUBG Mobile dengan publishernya Tencent. Kalau di Indonesia namanya apa ya? Ini kalau publisher Indonesia namanya ini. Ya. Itu juga sama aja sih, anak perusahaannya Tencent. Itu juga rame PUBG Mobile di Indonesia. Memang game yang rame, satu squad isinya 4 orang.
Indonesia juga punya kompetisi yang bagus PUBG-nya, banyak tim-tim bagus, bahkan kita bisa bersaing di skala dunia juga. Itu yang bikin apa ya? Kita bisa tampil dan berbicara banyak di kompetisi dunia gitu. PUBG. Emang banyak pemain-pemain yang udah juara dunia kayak ini ya, aku ada jadi. Ini adalah sosok juara dunia dari Indonesia. Itu sih untuk PUBG. Kemudian ada game baru yang lagi rame itu kayak HOK. Ini sama juga MOBA. Kayak Mobile Legends cuman baru rilis 2022 mungkin ya. 2022 tapi e-sportnya cukup cukup mulai berkembang walaupun masih kalah jauh dari ML. Mungkin kalau aku ibaratkan ya, aku juga cukup kasihan ngomong ini karena ML nih penontonnya itu 100.000 atau ibaratnya 200.000 lah per pertandingan. Kalau HOK ini mungkin 1.000 sampai 5.000. Memang ada gap ya karena kan game baru juga. Mungkin market sudah menyukai Mobile Legends dibanding HOK, aku juga nggak tahu. Tapi akankah HOK bersaing? Aku juga kurang tahu. Mungkin bisa. Tapi untuk lebih dalamnya mungkin aku bahas di video-video lainnya aja ya. Tentang opiniku terhadap game-game ini. HOK juga tadi game-game bukan game-game, tim-tim yang udah mature di Mobile Legends tuh juga buka divisi di HOK juga gitu. Karena memang Tencent kan mega company yang uangnya nggak bisa bisnis, mereka bisa bakar uangnya ke game HOK ini sama mereka gitu. Dan mereka juga lagi sering collab ya dengan banyak IP yang terkenal juga HOK ini. Ya mungkin bagus ya. Jadi Mobile Legends ada saingannya, jadi nggak memonopoli pasar ya. Karena kan game tuh nggak cuma soal e-sport, bahkan income-nya bahkan game dengan income terbanyak tuh bahkan di luar game e-sport tadi kayak game gacha lain tapi nggak e-sport gitu. Jadi kalau memang income-nya dari non e-sportnya udah gede, ya nggak apa-apa, e-sport hanya pelengkap aja gitu. Terus selanjutnya ada Valorant ya, rame di Indonesia. Ini game PC tactical shooter. Satu tim berapa orang ya? 5 orang. Tactical shooter 5 orang. Dan dengan hero-hero berbagai jenis dan berbagai jurus. Di sistemnya kompetisi Valo itu kan ada dibagi per benua ya atau berregion. Ada Pasifik Asia, Asia Pasifik, ada Eropa Middle East, ada North America dan lain-lain ya. Nah, Indonesia ini beberapa timnya masuk ke Asia Pasifik. Perwakilannya biasanya 2. Itu. Nah, kadang bagus sih ada perwakilan kita di liga regionalnya. Cuman kayak di tier 2 ini kan di liga nasional ini tiba-tiba Valorant apa ya? Mencabut supportnya di liga 2 itu. Jadi semuanya dikumpulin beberapa negara jadi satu di liga regional itu. Jadi liga kelas 2-nya Asia Pasifik lah kayak gitu. Nah, padahal kan ini kan tidak terlalu bagus bagi perkembangan e-sport Valorant di Indonesia ya. Karena dengan adanya kompetisi yang settle di Indonesia yang rutin, itu kan kita bisa tahu bibit-bibit pemain unggul yang ada di Indonesia kan. Yang tentu bisa mengangkat tim Indonesia di region, di Pasifik, ataupun bahkan pemain Indonesia yang ditransfer ke pemain luar gitu. Bisa lebih terpantau. Kalau nggak ada tier 2-nya, dari mana kita mau nge-scout pemain-pemain ini gitu. Itu sih yang masih jadi Valorant. Emang Valorant ini kan publishernya Riot, developernya Riot. Ini memang terkenal, memang cukup Korea sentris karena memang ya income terbesarnya dari Korea, jadi memang mengemaskan Korea jadi region lain kayak ya tidak terlalu dipikirkan kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada eFootball, ini game yang dulunya namanya PES, zaman kita main PS1, PS2, PS3, PS4. Dengan ada e-sportnya, kemudian berevolusi dengan nama eFootball. Berubah dari dulu yang game berbayar, paid game, sekarang jadi free to play game. Dengan sistem yang microtransaction, gacha, dan lain-lain gitu. Jadi banyak mode yang dihilangkan dari game-game sebelumnya kayak Master League, Become Legend,
terus offline match gitu dihilangkan, jadi sekarang eFootball jadi game online kompetitif e-sport gitulah. Jadi kayak kartu-kartu kayak FIFA Ultimate, tapi isinya emang FIFA Ultimate, cuman gacha-gacha dan upgrade squad bertarung dengan orang lain. Gitu dong sekarang eFootball jadi kayak gitu. Menurutku ya memang arahnya seperti itu. Mereka mungkin udah tidak kuat di game berbayar, jadi mereka gratiskan, tapi mereka menggunakan sistem gacha-gacha itu untuk memperoleh income gitu. Ini komunitasnya masih sangat ramai. Memang rame ya dari segi PS maupun yang ramenya di mobile ya, karena cukup enteng di mobile. Ini memang gila sih untuk transaksi volume top up dan gacanya, ini memang gila sih. Indonesia merupakan salah satu yang terbesar, mungkin terbanyak di Jepang karena kan memang asalnya Konami dari Jepang, tapi emang Indonesia juga gak bisa dianggap remeh sih. Emang gila sih Indonesia kalau udah tergila-gila pada suatu game, terutama bola ya, apalagi Indonesia kan gila bola, yang gila banget sih. Football ini berbasis komunitas ya, karena kan kita dari kecil PS1, komunitasnya PS1 di lingkungan, di akar rumput ini udah komunitasnya udah sangat kuat nih football gitu. Jadi memang ke atasnya, jadi dari bawah itu sudah sangat kompetitif, main dengan tetangga itu naik, jadi ke nasionalnya tinggal yaudah mana nih yang sekiranya paling best dari masing-masing wilayah, itulah jadi yang atlet tingkat nasional gitu. Itu sih mungkin untuk permasalahan e-sport lain, masing-masing e-sportnya, berita-berita lainnya akan aku share di video lain. Mungkin itu aja sih untuk bahasan video kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau ada masukan silahkan komen. Kalau suka bisa like atau subscribe. Kalau ada apa-apa bisa follow aku di Instagram @anissatria42. Dan untuk semua sosial media dan konten lain aku kayak podcast itu ada di ini website s.id/anissatria. Itu ada podcast juga. Gitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.